Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 443 bersekongkol. Setelah Junandus dibawa pergi, pembawa acara kembali memimpin di tempat kejadian, dan memulihkan kegembiraan yang ada. Dengan permohonan Suri Jiang, ditambah tidak ingin mengacaukan kerja sama perusahaan, Rocky naik ke atas panggung untuk memimpin upacara pembukaan. Dan Melanie membawa ratusan bintang papan atas kelas berat duduk di bawah panggung, mendongak dan menatapnya dengan bodoh. Tatapannya yang lurus tanpa sungkan, membuat Rocky yang berdiri di atas panggung menjadi tidak nyaman. Wanita ini juga terlalu terang-terangan, tatapannya yang seksi, sama seperti gadis muda yang imut dan lugu. Satu persatu bos besar naik ke atas panggung, dan memberikan hadiah yang berharga. Rocky juga tidak menyangka, terkecuali bos besar di kota Wasa yang diundang Melanie, masih ada Balmeru, Siuan, dan juga ada Dewan Perdagangan Nangguang, dan banyak teman dari luar negeri yang bergegas datang ke kota Wasa secara pribadi untuk mendukung perusahaan patungan ini. Di dalam semua keadilan, perusahaan patungan ini bukanlah industri utamanya, bahkan bukan termasuk cabang perusahaan, paling-paling hanya melalui koneksi dan kekuasaan keluarga Jiang, dan membuka pasar farmasi di kota Wasa. Industri Rocky yang sebenarnya adalah grup Babel di belakangnya, dan perusahaan Tektronix di kota Gopo. Untuk kedua perusahaan ini, dia adalah bosnya di balik semua itu, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. Pembawa acara itu berbicara dengan penuh semangat. Berikutnya adalah grup Su, hadiah ucapan selamat dari Direktur Melanie. Grup Su akan meliputi 1 set, 2 set, 3 set TV nasional, jam tayang utamanya untuk mengiklankan salep intermiten perusahaan patungan. Begitu kata-kata itu terlontarkan, ada seruan terkejut dari bawah panggung. Bahkan Rocky juga tercengang. Proyek besar ini adalah keluarga Su. Wajah pembawa acara juga memerah karena semangat, dan menelan terus-menerus. Biaya iklan TV pada jam tayang utama untuk suatu program sangatlah mahal, dan dihitung per detik. Sebuah iklan yang tidak sampai 2 menit perlu menghabiskan ratusan juta. Melanie bahkan meliputi belasan iklan sekaligus, dan ditayangkan secara bergilir, paling tidak harus mengeluarkan 1,5 miliar untuk biaya periklanan. Ini untuk membuat salep intermiten terkenal di seluruh negeri. Rocky berdiri di atas panggung, suasana hatinya kacau. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan biaya periklanan sebesar beberapa miliar ini, tapi dia tidak ingin dibesar-besarkan, dan hanya ingin mendapat reputasi publik atas obat ini. Tapi niat Melanie memang membuatnya tersentuh, tetapi juga membuatnya merasa tidak bisa melakukannya. Setelah dia memimpin pidato pembukaan, dia menyerahkan mikrofon kepada Suri Jiang, turun dari panggung dan berjalan ke arah Melanie. Melanie berdiri, dan menatapnya dengan lembut, seperti ada 1000 kata yang ingin dikatakan, tetapi pada akhirnya dia hanya tersenyum dengan tenang, dan berbicara dengan lembut. Kak Rocky, semoga perusahaanmu sukses. Rocky tersenyum getir dan berkata, terima kasih, Melanie, tapi aku telah berhutang banyak kepadamu, kamu tidak perlu seperti ini. Kalau begitu nikahi aku. Melanie langsung tersenyum, kedinginan di wajah cantiknya langsung meleleh seketika, dan sangat cantik. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbicara sambil tersenyum, aku bercanda, Kak Rocky, aku bersedia melakukan semua ini dengan senang hati, dan terima kasihmu sudah cukup. Setelah Melanie selesai berbicara, dia berdiri dan pergi.
Latar belakangnya terlalu besar, kehadirannya di sini telah menimbulkan sensasi di seluruh kota. Dia tahu Rocky ingin bersikap rendah diri, jadi dia pergi setelah menunggunya selesai berbicara. Sebelum pergi, Melanie juga menyapa berbagai media untuk tidak dipublikasikan. Dengan perintahnya, meskipun ada beberapa media gosip ingin membuat keributan besar, mereka juga tidak berani menulis sembarangan, dan hanya menulis berita tentang perusahaan patungan. Dengan baik, mengenai masalah tadi tidak ada satupun media yang berani mengungkitnya. Titik 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 titik. Aku benar-benar kesal, hal seperti apa Rocky itu berani menindasku. Junandus berdiri di dalam kamar tidur, memegang ponselnya dengan marah dan menelepon. Setelah dia bangun dari toilet pria, upacara pembukaan telah selesai, dan membuatnya kesal sampai matanya memerah. Membuat Rocky menjadi pusat perhatian lagi, dan dia sudah merasa sangat malu. Dan setelah itu, Krishna juga meneleponnya dari luar negeri, dan memarahinya habis-habisan, membekukan kartu kreditnya, dan berkata setelah pulang ke kota Wasa, dia ingin memintanya berlutut di depan tablet peringatan leluhur untuk merenungkan kesalahannya. Junandus membenci Rocky sampai menggertakkan giginya. Begitu sampai ke rumah dia langsung menelepon dan mengeluh kepada Selvi. Setelah mendengar penderitaannya, Selvi tersenyum ringan dan menghiburnya. Kak Junandus, kenapa kamu harus begitu kesal dengan orang tak dikenal ini? Dia dalam keadaan terang, kita dalam kegelapan. Dengan adanya kamu di perusahaan patungan, ditambah dengan kami, apakah kamu masih khawatir tidak bisa menyingkirkannya? Menunggulah dengan sabar, pasti akan ada kesempatan. Aku ingin dia mati. Junandus berteriak dengan matanya yang melotot, mati tanpa mayat. Tenang saja, hari itu akan segera tiba. Selvi tersenyum dan berkata, dari perusahaan Mars atas nama ayahku, aku telah mengambil sebagian dana untuk mendirikan sebuah perusahaan farmasi, dan akan bersaing dengan perusahaan patungan itu saat waktunya tiba. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk berinvestasi? Tentu saja, kata Junandus tanpa ragu. Selvi tertawa dan berkata, namun, keluarga Jiang kalian juga memiliki saham di perusahaan patungan itu. Ketika kedua perusahaan itu menjadi saingan, mungkin saja keluarga Jiang juga akan kalah. Takut apa? Junandus berkata dengan kejam, selama bisa menyingkirkan Rocky, apakah aku masih peduli dengan uang kecil dari keluarga Jiang ini? Dia sudah hampir meledak karena emosi. Selama bisa mengalahkan Rocky, dia tidak mempedulikan apapun. Selain itu, keluarga Jiang sangat kaya, bagaimana bisa peduli dengan kehilangan sedikit investasi dari perusahaan patungan? Selvi mengangguk, baiklah kita berada di dalam kubu yang sama, akan makmur dan kalah bersama-sama. Kamu laporkan kepadaku tentang masalah apapun di perusahaan patungan. Besok pagi aku akan mengirimkan tenaga kerja ke sana. Kamu masukkan mereka ke dalam departemen farmasi perusahaan. Jika ada kesempatan, curi resepnya. Baik, Junandus langsung menyetujuinya. Demi menyingkirkan Rocky, dia akan berbuat curang. Di sebuah villa mewah di kota Wasa, setelah selesai menelepon, Selvi mencibir dan berbalik badan, dan berkata kepada Charlie, minta orangmu bersiap-siap untuk masuk ke dalam perusahaan besok pagi. Tirai jendela di lobi villa itu ditutup dengan rapat, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Tidak ada cahaya di dalam ruangan itu, dan sangat redup. Charlie berdiri di belakang Selvi, mengangguk dan berkata, sudah siap. Di tengah kegelapan di belakangnya, berdiri beberapa sosok manusia, tidak bergerak seperti patung yang diukir dari kayu atau terbuat dari tanah liat, dan tubuhnya tegak. Sosok gelap yang berada di bagian paling pinggir,
Mengenakan pakaian ketat setipis sayap jangkrik, postur tubuhnya sangat indah, bokongnya sangat menarik, pinggangnya kecil, dan kaki panjangnya sangat ramping dan lurus, terutama kedua dadanya terlalu besar untuk digenggam dengan satu tangan. Namun, dia hanya memiliki postur tubuh yang anggun dan mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin, seperti tidak ada tanda kehidupan sama sekali, membuat seluruh tubuh orang menjadi dingin. Charlie berteriak dengan dingin, "Tristi, keluar!" Sosok itu tiba-tiba merespon dan bergerak kemudian maju selangkah. Selvi menatap Tristi sejenak, mengerutkan keningnya dan berkata, "Kamu mencari wanita ini, apa yang bisa dia lakukan? Apakah berencana untuk merayu Rocky?" "Nona Selvi, kamu jangan mengira Tristi hanyalah seorang wanita, tapi dia adalah pembunuh terbaikku di organisasi Hidden Ghost, dan sebelumnya dia sering melakukan misi di luar negeri." Charlie tersenyum, dia mahir dalam memberi racun, keterampilan medis, seni bela diri tinju, dan juga pernah belajar teknik merayu. Dia juga pernah pelatihan di daerah prostitusi selama 1 tahun. Mahir merayu para pria itu adalah bakat yang diciptakan oleh organisasi Hidden Ghostku, sudah dididik sejak kecil. Selvi berkata, "Kenapa kamu tidak menyuruhnya kembali untuk menangani Rocky lebih awal? Kalau tidak, mastermu tidak akan dibunuh oleh Rocky." Meskipun Tristi dibesarkan di organisasi Hidden Ghost, tapi ada sesuatu yang terjadi pada tahun lalu, bahkan meninggalkan tugasnya dan mencari adiknya, kemudian membawa adiknya melarikan diri dan tinggal di luar negeri. Sekarang akhirnya aku menemukannya dan membawanya kembali. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.